النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mulia, di saat yang mulia juga, yang dikatakan oleh ulama al-kanzu kullal kanzi ma bainal isya'ain. Sepaling besarnya perbendaharaan atau waktu yang paling berharga adalah waktu antara maghrib dan isya. Alhamdulillah, kita termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang mengisi waktu di antara maghrib dengan isya dengan ibadah, sebagaimana para salafus saleh terdahulu mereka mengisi waktu mereka dengan ibadah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan itu sehingga kita berada di tempat yang mulia ini dalam keadaan beriktikaf dan bersama-sama mempelajari ataupun mengaji. Jadi sampai halaman 15. Sampai halaman 15. Bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsalits fi husnidh dhann. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi dalam menerangkan husnidh dhann, baik sangka. Bab pertama kemarin tentang niat, bab yang kedua tentang doa. Sekarang bab yang ketiga tentang husnudz dzan atau berbaik sangka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, hindarilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Ujar Allah, sesungguhnya sebagian prasangka itu ada yang berdosa. Jadi kita tidak dilarang berprasangka, cuma hindari atau kurangi. Karena apa? Karena ada terbagi ke husnudz dzan, yaitu prasangka baik, ada su'udzan, prasangka jelek. Jadi di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ijtanibu katsiran minadh dhann, hindarilah banyak berprasangka. Artinya jangan tapi beparak lawan prasangka-prasangka atau inggih. Jangan tapi beparak. Biasanya orang yang beparak tuh ketelawasan bisa tercabur. Kayak orang ketujuh main pinggir sungai, kacau lawas kelawasan bercabur inggih. Nah kayak itu juga inggih, ijtanibu katsiran minadh dhann, hindari banyak berprasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu, ujar Allah Ta'ala, ada yang berdosa, yaitu prasangka yang kada baik. Prasangka yang kada baik itu yang dosa. Nah, jadi kita dituntut husnudz dzan. Husnudz dzan ini baik kepada makhluk, baik kepada khalik.
baik kepada manusia ataupun kepada Allah, terutama sangka baik lawan manusia, sangka baik dengan manusia, sangka baik dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Dan prasangka baik ataupun praduga baik ini sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya bukan karena prasangka baik ngalih kita hidup bersosial. Contoh misalkan pian nukar nasi kuning di warung ya kalau besokan. Itu karena apa? Karena semata-mata prasangka baik, walaupun orangnya kenal. Kita berprasangka baik bahwasanya yang diandak sidin di situ tuh iwak haruan, atau yang diandak sidin ayam, atau yang diandak sidin daging sapi. Itu apa? Itu berkat prasangka baik. Kalau sudah prasangka buruk ada mungkin pian nukar. Jangan-jangan ya lain daging sapi nih ya. Nah, jangan-jangan lain daging sapi. Sama kayak masalah kurban nih kena. Masalah kurban. Panitia mencari sapi yang sampai umurnya. Karena kan sapi itu kada mutlak boleh dikurbankan, ada umurnya. Ada umurnya. Ibarat kambing, kalau kambing domba itu setahun atau setengah tahun masuk ke 7 bulan ke atas. Itu domba boleh. Tapi kalau kambing kacang, kambing kayak kita di sini, kambing kacang tuh setahun, harus lebih setahun. Nah, dan biasanya kelihatan umur kambing tuh naik ke tahun kedua, biasanya giginya pacul. Amun ada orang yang nakal, setahunun sebagian kampung tuh ada yang nakal, sebagian apa ujar kita tuh peternak kambing tuh ada yang nakal. Parak hari raya kambing dipaculnya ada gigi kambing, paculnya gigi kambing. Jadi kita dalam memeriksa ini kan orang yang paham periksa, oh giginya sudah pacul jar kita. Ibarat bayi itu kan pacul sudah giginya, oh sah dikurbankan. Padahal dipaculnya berdahulu. Ini sudah balik ibarat jar kita tuh. Jadi apa? Jadi kita berprasangka baik. Kalau kita kada berprasangka baik, ngalih hidup bersosial ini. Ngalih hidup bersosial. Jadi seperti itu. Jadi kita kawah hidup bersosial ini dengan baik karena prasangka baik tadi. Prasangka baik. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan oleh ulama, sahibu husnul dzan la yakhib wa in akhta. Orang yang selalu berprasangka baik itu tidak akan rugi sekalipun sangkanya salah. Orang yang selalu berprasangka baik tidak akan rugi sekalipun praduganya salah. Artinya dugaannya salah. Misal ulun menyangka orang kalau jangan-jangan sidin ini lulusan mana? Jangan-jangan sidin ini orang alim ya. Kayak kisah orang dahulu Kisah orang dahulu ada orang yang kada paham agama tapi berbaju jubah masuk masuk ke satu kampung pakai baju jubah, dimintai orang doa ini alhamdulillah penghafal Fatihah. Sekalinya habis dibacakan Fatihah oleh sidin, sembuh yang dibacakan Fatihah tadi ini. Artinya yang tuan rumah walaupun berprasangka baik, sangkaannya salah, padahal orangnya tadi kada alim atau kada tahu apa-apa, tetap bujur. Jadi orang yang berprasangka baik itu sekalipun sangkaannya salah, dia tidak akan pernah berdosa. Artinya kita prasangka baik terus lawan orang, sangka baik nggih. Terutama lawan Allah Taala sangka baik nggih. Jadi jangan sampai ada prasangka yang kada baik lawan Allah Taala. Dia sangka baik. Allah Ta'ala yang memberikan segalanya, Allah Ta'ala isuk yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala ini sekalipun secara hitungan kita kadang di luar akal. Contoh misalkan pian menabung gasan ibadah haji, misalkan pian bisa rezeki duit 40 juta kawa kalau mendaftar haji, 40 juta kawajo umroh kalau enggih. Amun 40 juta ditulakakan umroh, kira-kira langsung tulak kada? Langsung tulak enggih. Artinya daftar tahun ini atau daftar bulan depan tulak insyaallah 40 juta. Tapi kalau didaftarkan haji, kira-kira apabila tulaknya kada tahu lagi enggih.
Kalau kita timbang-timbang ibadah haji lawan ibadah umrah, mana afdolnya? Haji wajib. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berprasangka baik dengan Allah Ta'ala, pasti kita daftarkan ke haji. Bisa duit 40 juta. Jangan berpikir kita, kalau aku daftarkan ke haji kena 15 tahun lagi. Iya kalau seorang hidup. Itu pikiran kita, inggih. Amun cara Allah Ta'ala bisa aja. Inggih. Jadi banyak pian nan tuha-tuha tu akhirnya apa? Akhirnya tulak haji. Kenapa? Karena yang antrian sebelumnya gugur berdahulu. Antrian sebelumnya gugur berdahulu. Jadi antrian sini naik, inggih. Jadi seperti itu. Jadi husnudzon itu dituntut terutama kepada Allah Ta'ala. Terutama juga waktu kita berdoa kepada Allah harus husnudzon. Artinya sangka baik dan Allah Ta'ala bahwasanya doa kita dikabulkan Allah. Jadi di sini qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Imam Syafi'i? Man ahabba, siapa saja yang suka, yang senang, ayyahtimallahu lahu bil khair, Allah Ta'ala menutup untuknya dengan kebaikan. Artinya siapa saja yang suka hendak dimatikan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, apa yang harus dilakukan? Falyuhsinidh dhanna bin nas, hendaklah dia memperbagus sangkaannya dengan manusia. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa saja yang senang, siapa saja yang ingin dimatikan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, maka sangka baiklah dengan manusia. Jadi di antara amalan husnul khatimah adalah bersangka baik kepada orang-orang. Jadi bersangka baik kepada orang-orang. Kemudian beliau lagi bercerita di sini waru'ya dan dilihat Yahya bin Aqsam. Yahya bin Aqsam ini salah satu salafus soleh terdahulu. Beliau dilihat ba'da mautihi, setelah beliau wafat, fin naumi, di dalam tidur. Artinya setelah Sidin meninggal, Sidin dilihat orang dalam mimpi. Ada yang bertamu Sidin dalam mimpi. Lalu faqila lahu, maka orang yang melihat Sidin tadi itu bertanya kepada Sidin. Jadi orang yang melihat Yahya bin Aqsam di dalam mimpi tadi bertanya kepada Yahya bin Aqsam. Apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bika, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perlakukan kepadamu, atau bagaimana Allah Ta'ala memperlakukanmu. Jadi apa yang didapat dari Allah Ta'ala sudah meninggal nih, inggih, bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan orang yang sudah meninggal tadi, Yahya bin Aqsam tadi. Faqala, maka Yahya pun berkata atau menjawab, ujar kita, auqafani Allahu baina yadayhi, auqafani Allah Ta'ala mendirikanku, artinya meletakkanku baina yadayhi, di hadapannya. Jadi ujar Yahya bin Aqsam, ketika aku wafat Allah Ta'ala meletakkanku di hadapannya. Kemudian waqala, dan Allah Ta'ala berkata kepada Yahya tadi, ya syekhus su, wahai orang tua yang jelek, yang kada baik, wahai orang tua yang kada baik, ujar Allah Ta'ala. Kemudian ujar Allah Ta'ala, fa'alta wa fa'alta, engkau melakukan ini, kamu sudah melakukan ini, ujar Allah Ta'ala. Engkau sudah melakukan ini, ujar Allah Ta'ala. Wahai orang tua yang jelek atau yang tidak baik, engkau sudah melakukan ini. Artinya kejahatan ataupun kejelekan dibeberkan oleh Allah Ta'ala. Waqala, lalu Yahya bin Aqsam pun berkata, fa'akhadhani minar ru'bi, lalu menghampiriku minar ru'bi, dari rasa takut, ma ya'lamullah, apa yang hanya diketahui Allah. Artinya saking takutnya luar biasa, tidak bisa menggambarkan betapa besar takut tadi. Artinya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kadar ketakutan tadi, karena sudah disebut oleh Allah Ta'ala, dibentak oleh Allah Ta'ala sudah, wahai orang tua yang tidak baik, engkau sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Takut luar biasa pian dibentak,
Jika yang membentak manusia, kurang lebih yang membentak pencipta Allah Ta'ala. Kemudian summa qultu, lalu aku pun berkata, ujar Yahya bin Aktham. Artinya sudah itu menjawab panggilan Allah Ta'ala, berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, merayu Allah Ta'ala, maha kadza, tidak seperti ini, huddithtu angka, engkau diceritakan kepadaku. Jadi ujar Yahya bin Aktham, wahai Allah, wahai Tuhanku, pian tu kada kaini yang dikisahkan orang kepada ulun. Harat tinggi Yahya bin Aktham orang soleh luar biasa. Jadi bisa apa ngarannya ujar kita tuh berinteraksi lawan Tuhan, menjawab inggih. Amun nang kaya adanya kayak kita inggih atau kayak apa, jangan hendak menjawab inggih. Takutan luar biasa sudah. Jadi ujar Yahya bin Aktham, tidak seperti ini pian yang ulun dengar dari orang-orang yang diceritakan kepada ulun, tidak seperti ini pian. Kemudian faqala, lalu Allah pun berkata, wa ma huddithta anni, bagaimana engkau diceritakan tentangku. Artinya yang ikam dengar tentang aku ini bagaimana, kata Allah Ta'ala. Faqultu, lalu aku berkata, ujar Yahya bin Aktham, haddatsani Abdul Razzaq. Lalu Yahya bin Aktham pun membacakan satu hadis, riwayat hadis. Haddatsani Abdul Razzaq, berhadis atau meriwayatkan hadis kepadaku Abdul Razzaq. An Ma'mar, Abdul Razzaq tadi meriwayatkan dari Ma'mar. Aniz Zuhri, dari Zuhri. Kemudian an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik. An Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jibril, dari Jibril. Jadi Yahya ini menyebutkan riwayat dari sini, ulun diceritakan dari sini, dari Nabi, dari Jibril alaihi salam, annaka qulta, bahwasanya engkau pernah berwahyu. Apa wahyunya Allah Ta'ala atau hadis qudsinya? Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku. Falyadhun bi ma syaa, hendaklah hambaku itu menyangkaku dengan apapun yang dia mau. Artinya kata Allah Ta'ala, ulun mendengar bahwasanya pian itu, ujar Yahya, pernah berkata. Dari siapa mendengar ulun? Dari Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri dari Anas dari Rasulullah dari Jibril, bahwasanya pian dahulu pernah berkata, ujar pian, aku ini tergantung sangkaan hambaku, terserah hambaku bagaimana menyangkaku, ujar Allah Ta'ala. Lalu ujar Yahya, wa kuntu adhunnu bika alla tu'adzibani, dan ulun ya Allah adhunnu bika, menyangka pian alla tu'adzibani, bahwa pian kada harapan menyiksa ulun. Kan terserah terserah sangkaan hamba. Jadi ujar pian, ya Allah, pian tergantung sangkaan hamba pian. Dan sekarang ulun menyangka, ulun berprasangka bahwasanya pian tidak mungkin mengadab ulun, ujar Yahya. Tidak mungkin mengadab ulun inggih. Faqala Allah azza wa jal, lalu Allah Ta'ala pun menjawab Yahya tadi, sadaqa Jibril, bujur Jibril jarsiden. Wa sadaqa nabi, dan bujur nabiku, ujar Yahya. Ujar Allah Ta'ala. Wa sadaqa Anas, dan bujur Anas. Wa sadaqa Zuhri, dan bujur Zuhri. Wa sadaqa Ma'mar, dan betul Ma'mar atau bujur Ma'mar. Wa sadaqa Abdul Razzaq, dan bujur Abdul Razzaq, tentang yang diriwayatkan tadi itu. Jadi apa yang kau dengar tadi dari riwayat mereka itu benar, bahwasanya ujar Allah, aku tergantung sangkaan hambaku. Lalu wasodakta, ujar Allah Ta'ala, engkau pun betul wahai Yahya. Qala, lalu ujar Yahya, faul bistu, akhirnya aku dipakaikan oleh Allah Ta'ala dengan pakaian orang-orang yang beruntung, orang-orang surga. Wa masya baina yadayyal wildan, dan
berjalan di hadapanku anak-anak ilal jannati, ke surga. Kemudian fakultu, lalu aku katakan, ya laha min farhah, alangkah bahagianya. Jadi kayak itu enggih. Jadi ujar Allah Ta'ala membentak Yahya bin Aqsam tadi, wahai orang tua yang jahat, yang tidak baik, engkau sudah melakukan ini. Lalu merasa takutan Yahya merayu lagi ini, ya Allah, yang ulun dengar tentang pian kada seperti ini. Inggih. Bagaimana, ujar Allah Ta'ala, engkau mendengar tentangku? Jadi dikisahkannya bahwasanya Allah Ta'ala berkata, aku menurut sangkaan hambaku, ujar Allah Ta'ala. Jadi karena Yahya tadi sudah berprasangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengadabnya, maka Allah Ta'ala betul-betul melaksanakan seperti itu. Tapi jangan dikira kayak itu aja. Yahya bin Aqsam walaupun berprasangka seperti itu, tetap ibadahnya jalan. Ibadahnya jalan, sholat 5 waktunya jalan. Ibadah lain-lainnya tetap jalan, i'tikafnya jalan, luar biasa. Lawan disertai sangka baik. Jangan sudah kada sembahyang, puasa kada, aku sangka baik jalan Tuhan nih jakana masuk surga. Bagus juga sangka baik. Tapi tetap tetap harus ada ikhtiar dari kita, harus ada ikhtiar. Aku jadi sangka baik ya, sangka baik lawan Tuhan. Sangka baik lawan Tuhan artinya insyaallah aku nih termasuk yang dapat syafaat Nabi kan aja. Tapi tetap melanggar apa ujar Nabi? Ujar Nabi, jangan mencuri, tetap maling ayam misalkan. Ujar Nabi, jangan kayak ini, tetap kayak ini. Tapi prasangka baik, aku insya Allah dapat syafaat Nabi karena jadi ampuni dosa aja. Itu ngarannya ujar orang Banjar mululu atau main-main ujar kita. Main-main. Jadi perlu prasangka baik terutama kepada Allah Ta'ala. Kepada manusia aja wajib kita bersangka baik, apalagi kepada Allah. Kemudian ada cerita lagi di sini, kana bi ba'dil amakin, dahulu ada di sebagian tempat suratu qabrin, sebuah bentuk kuburan. Jadi ada di satu kampung zaman bahari itu sebuah bentuk kuburan. Jadi kuburan dahulu kan kada batang. Kuburan zaman dulu belum ada nisan, belum ada atang, cuma gundukan kayak itu aja, gundukan. Jadi di satu kampung ada sebuah bentuk kuburan. Wa kanu ahlu hadzal makan yazurunahu, dan penduduk kampung tersebut yazurunahu, menziarahi kubur tadi yang berbentuk kayak kubur tadi, diziarahi. Wa yatawassaluna bihi, dan bertawassul atau ujar kita tuh ziarah, kayak kita ziarah ke orang alim biasanya tawassul, ini bisi hajat, meminta kepada Allah Ta'ala melalui perantara orang alim atau wali yang dikuburkan di situ. Ini kada tahu orang alimnya siapa, tapi ada bentuk kuburan, diziarahi, ditawassuli di situ sekalinya. Kemudian wa yaqdiyallahu hawaijahum, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat mereka karena mereka bertawassul ke tempat tadi, ke tempat yang mirip gundukan kuburan, biwasitati i'tiqadihim, karena sebab i'tiqad mereka atau keyakinan mereka. Jadi misalkan kita di sini melihat ada gundukan kayak kuburan, lalu jar kita jangan-jangan nih kubur orang soleh nih aja kita, atau kubur wali Allah Ta'ala, lalu kita ziarah, lalu bertawassul di situ, dikabulkan Allah Ta'ala hajat. Karena sebab apa? Karena sebab keyakinan yang ada pada hati kita bahwasanya ya Allah kabulkan hajat kami, minta kepada Allah Ta'ala melalui perantara orang yang tadi yang dikubur di dalam kuburan tadi. Padahal mereka kada tahu siapa yang dikubur di situ. Kemudian wa ba'du, dan setelah itu ja'a ilaihim ahadun, datang kepada mereka salah seorang min ahlin nur, dari orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah Ta'ala.
Wa qala lahum, dan orang itu pun berkata kepada penduduk kampung tadi. Apa ujar orang yang dibukakan Allah Ta'ala mata batinnya atau mata hatinya? Inna hadzal ladzi tazurunahu, sesungguhnya kubur yang kalian ziarahi ini jifatu himar, ini kubur dari bangkai keledai. Kubur dari bangkai keledai. Nggih. Kada tahu pian nggih. Kubur bangkai keledai. Fanabashuhu, lalu mereka pun mendengar kubur bangkai keledai langsung ditabuk nggih. Tabuk atau digali lagi. Fanabashuhu, lalu mereka menggalinya. Fawajaduhu kadzalik, ternyata dasar bujur pian dalamnya bangkai keledai. Jadi selama ini nang dibacakan Fatihah keledai pian. Yang dibacakan Fatihah keledai. Yang diziarahi keledai. Jadi selama ini ya Allah kabulkan hajat kami, ya hajat ulun. Ya Allah kabulkan hajat ulun berkat orang yang bermakam di sini, atau yang kubur di sini. Padahal di dalamnya keledai. Di dalamnya keledai ini. Atau ujar kita di orang-orang sini misalkan kada keledai, ayam misalkan ada gundukan. Soalnya kubur ayam ini. Kubur ayam. Kemudian walakin, tetapi ujar sidin, biwasitati husni dhannihim, karena sebab atau karena perantara husnudzon mereka atau prasangka baik mereka, nalu ma ya'mulunahu, mereka mendapatkan apa yang mereka impikan, artinya hajat mereka. Kemudian wa nafa'ahumul i'tiqad, dan keyakinan mereka bermanfaat untuk mereka, artinya karena sebab i'tiqad, karena sebab keyakinan berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam kubur ini kada tahu siapa, apakah manusia atau wali siapa kada tahu, padahal kenyataannya di dalam kubur siapa? Keledai. Cuma karena yakin bahwasanya Allah kabulkan ulun sebab ini, maka dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi di situ yang namanya husnudzon, prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan juga di situ ada yang namanya i'tiqad, keyakinan, yakin lawan Allah Ta'ala. Jadi kita kada tahu inggih ketika kita minta doakan lawan orang, doa siapa yang dikabulkan kita kada tahu. Makanya kita disuruh minta banyak-banyak berdoa lawan siapapun itu. Sebagaimana disebutkan bahwasanya kalau kada salah Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar, asyrikni fi du'aik, amun kada salah au kama qala, ujar Rasulullah, sertakan aku dalam doamu, kepada Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar pun disuruh Rasulullah meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Jadi seperti itu ini, kita disuruh minta berdoa banyak lawan orang. Misalkan kita perlu sesuatu, ada hajat lawan Allah Ta'ala, minta doakan terserah pian. Sekalipun dengan kawan yang menurut kita taklim aku je, terancak aku ke masjid ini. Kawan ni jarang ke masjid, minta doakan aja kada apa-apa ini. Asal yakin insyaallah dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi kita kada tahu doa siapa yang dikabulkan Allah Ta'ala, karena syarat dikabulkan doa itu yakin ini. Keyakinan kuat itu akan membawa manfaat. Tapi kalau sudah kada yakin, sekalipun lawan Nabi kada harapan dapat manfaat, kada harapan diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala, sekalipun di depannya Nabi. Contohnya siapa? Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal di hadapannya siapa? Di hadapannya bukan wali lagi, Nabi di hadapannya. Abu Jahal, Abu Lahab di hadapannya Nabi. Tapi karena Abu Jahal lawan Abu Lahab ini memandang Nabi sebagai kemanakan yang yatim ya, kemanakan yatim, artinya keluarga biasa, orang biasa, maka kada diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala. Tapi bagaimana sahabat-sahabat lain yang memandang Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala, maka mereka mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah Ta'ala sebab keyakinan mereka. Jadi inggihnya syarat kalau kita misalkan minta banyu atau minta doakan lawan orang, syarat pertama dikabulkan Allah Ta'ala itu yakin dulu. Yakin bahwasanya orang tadi artinya doanya dikabulkan Allah Ta'ala, yakin. Kalau kada yakin kada mungkin inggih. Syarat pertama yakin. Jadi biar misalkan kita kada tahu doa siapa yang dikabulkan, jadi yakini ya semua orang baik, yakini semua orang baik. Jadi minta doa inggih. Jadi seperti itu.
Jadi ternyata di dalam kubur tadi adalah bangkai keledai, kayak keledai. Diziarahi sudah, ini diziarahi. Karena zaman dahulu belum ada kayak ibaratnya an qafilatin, hendak membegal satu qafilah, satu rombongan, satu qafilah membegal. Kemudian falamma janna alaihimul lailu, falamma maka ketika janna alaihimul lailu, tepat tengah malam atas mereka, ja'u ila ribatin fil mafazah, mereka datang ke satu bangunan di padang pasir. Ini ke padang pasir, faqara'ul bab, lalu mereka mengetuk pintu. Jadi begal tadi itu hendak menuju ke padang pasir yang jauh, hendak membegal satu kafilah, atau ujar kita hendak membegal satu rombongan. Tapi karena terlalu tengah malam, singgah di satu bangunan yang ada di padang pasir, lalu mengetuk pintu buan begal tadi. Ngetok ini masih sopan. Begal ini ada bakatokan pintu lagi sopan, ketok pintu. Wa qalu li ahli ribat, dan para begal tadi berkata kepada penghuni dari bangunan tadi, inna jama'atun minal ghuzzat. Nah, jadi berkisah ibarat jar kita tuh assalamualaikum, ya begal tadi mengeluari yang punya rumah tadi, waalaikumsalam, siapa pian ya, lalu dijawab begal tadi, inna jama'atun minal ghuzzat, kami ini sekelompok orang dari para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Guzat itu kan berperang, orang yang berperang berjuang di jalan Allah. Mengakunya karena membawa parang, membawa parang. Zaman dahulu itu kan membawa parang identiknya dua aja, pun kada begal atau orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi mengaku apa? Mengaku kami ini adalah pejuang di jalan Allah Taala, membawa parang. Kemudian nuridu, kami ingin an-nabita lailata, hendak empat bermalam malam ini. Nuridu, kami ingin an-nabita bermalam al-lailata malam ini fi ribatikum, di bangunan kalian, di gedung kalian. Kemudian fafatahu lahumul bab, lalu mereka membukakan pintu, fadakhalu, lalu begal tadi pun masuk. Karena mengaku ini mengaku buhan yang berperang di jalan Allah, sudah membawa parang banyak. Fadakhalu, lalu mereka masuk. Kemudian waqama sahibur ribat, lalu berdirilah orang yang punya bangunan tadi. Yakhdumuhum, melayani mereka. Wa kana yataqarrabu ila Allah Ta'ala bidzalika, dan yang punya bangunan tadi di antara amaliyahnya sidin yataqarrabu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bidzalika, dengan melayani orang musafir. Jadi siapapun, jadi biasanya di padang pasir zaman dahulu mun zaman wah ini kada tahu lagi udah. Zaman dahulu itu ada bangunan-bangunan yang kada berpenghuni. Jadi zaman dahulu itu banyak bangunan kada berpenghuni di padang pasir, tapi diisi terus kan, banyu diisi, kemudian roti-roti atau makanan diisi. Jadi siapa aja yang hendak singgah, silahkan singgah, karena artinya bermalam di situ. Sudah bermalam, artinya makan ya yang ada di situ, banyu diminum ya dan lain sebagainya. Karena sudah esoknya melanjutkan perjalanan boleh. Kalau kada salah di Oman, seingat ulun di Oman itu ada satu rumah, walaupun kada di padang pasir, tapi ada satu rumah yang selalu diisi dengan keperluan sehari-hari, makan minuman, tapi makanannya yang berbentuk apa, jadi kita bungkusan yang awet. Nah, selalu diisi seperti itu di Oman ada. Jadi tinggal minta kuncinya lawan orang sebelahnya. Jadi boleh bermalam. Nah, jadi kembali ke sini yang buhan begal tadi, orang-orang yang begal tadi itu hendak empat bermalam, lalu masuk ke dalam bangunan tadi dan dilayani oleh pemilik bangunan itu. Kemudian wa faddala miyahahum, lalu si yang punya bangunan tadi itu dia pun melayani mereka. Wa faddala miyahahum wa qala li zaujatihi. Jadi wa faddala miyahahum itu jar kita mengambil banyu hendak disurung atau hendak dianukan minta bacakan doa lawan begal tadi.
Tapi sebelum itu waqala li zaujatihi, sidin atau yang pemilik bangunan tadi berkata kepada istrinya. Jadi yang pemilik bangunan tadi lawan istrinya, lawan anak buahnya tinggal di situ. Lalu berkata kepada istrinya. Jadi ujar begal tadi, ujar yang punya bangunan tadi, kebetulan istri sidin tuh di sini singkat ceritanya. Ada kitab lain yang lebih lengkap ceritanya, dipadahkan bahwasanya istri sidin tuh sakit garing lawas. Lalu yang punya bangunan tadi tuh minta banyu doa lawan begal tadi, karena melihat mereka itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi minta banyu, pian ni masya Allah berjuang jalan Allah. Nah pian tolong tiupakan banyu ni, mudah-mudahan binilun sembuh. Ngarannya begal ni sudah mengaku pejuang di jalan Allah. Bismillah, Fatihahnya, tiupnya, julungnya sampai ke kamar. Waqala li zaujatihi. Nah ini lanjutan kisahnya. Waqala li zaujatihi, lalu yang pemilik bangunan tadi berkata kepada istrinya. Kemudian apa ujar sidin? Imsahi liwaladina. Nah anak sidin lawan bini sidin tuh garing. Ujar apa ngaraja pemilik bangunan tadi, imsahi, usaplah, liwaladina, kepada anak kita juga, bihada, dengan banyu ini. Kemudian a'dha'ahu, di anggota badannya. Fala'allahu, barangkali anak kita itu yashfa, disembuhkan oleh Allah Ta'ala, bibarkati haula'il ghuzzah, dengan berkat para pejuang di jalan Allah Ta'ala tadi. Jadi kisahnya anak sidin tuh yang pernah ulun baca di kitab lain, anak sidin tuh ini apa jar kita bahasa Arab tuh syallal tuh jar kita ini kada kau bergerak sama sekali, model stroke, ada stroke. Jadi disuruh sidin, bini sidin tuh usap ke awaknya, barangkalinya insyaallah disembuhkan Allah Ta'ala berkat apa? Berkat doa buhan yang berjuang di jalan Allah Ta'ala tadi. Namun melihat kisahnya panjang tong masih ini sampai isya sudah. Nah, kisahnya masih panjang, insyaallah kita lanjutkan. Jadi ini sampai halaman belakang masih lanjut kisahnya. Karena kena dikisahkan bagaimana begalnya tuh taubat, akhirnya mengaku kami ini begal aslinya, pian minta banyu lawan kami, gitu kena taubat kena berkat apa? Berkat keyakinan yang minta banyu tadi, di husnudzoni, akhirnya apa? Akhirnya taubat. Jadi misalkan pian melihat orang yang pina nakal, pian bawa surung banyu, minta doakan mudah-mudahan anakku sembuh. Barangkali diberkat di husnudzoni itu apa? Ampih nakal, tiupkan banyu ya. Jadi seperti itu. Ini kisahnya masih panjang. Kalau Mas kayaknya bakal bisa 10 menitan lebih. Insyaallah kita baca dari awal kena secara singkat di pertemuan akan datang. Ujar orang tuh mun sinetron tuh bersambung episode selanjutnya. Jadi insyaallah kisah begal berlanjut. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala hati yang selalu husnudzan kepada makhluknya, terutama kepada pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga hati kita selalu dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati kulliha wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.